Di timur Kabupaten Tasikmalaya, tepat di antara perbukitan yang membentang, berdirilah sebuah desa kecil bernama Cikondang. Luasnya mencapai lebih dari 600 hektar, dikelilingi hamparan sawah, perkebunan, dan sumber mata air yang menghidupi masyarakatnya. Di sini, alam bukan hanya menjadi pemandangan, alam adalah kehidupan. Sejak dulu, tanah ini menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan, harapan yang tumbuh bersama setiap musim tanam, harapan yang dipanen bersama setiap musim panen. 5 dusun, 6 rukun warga, 21 rukun tetangga, lebih dari 3.600 jiwa dengan satu nilai yang masih terus dijaga: gotong royong. Di desa ini, anak-anak belajar mengejar cita-cita, petani menjaga kehidupan, ibu-ibu merawat keluarga, dan para orang tua menjaga nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Namun, tidak semua cerita berjalan sesuai harapan. Pada awal tahun 2025, tanah yang selama ini menjadi tempat berpijak mulai bergerak. Dan pada pertengahan tahun 2026, kami datang. Di desa Cikondang, alam adalah sahabat yang memberikan kehidupan. Namun di saat yang sama, alam juga mengajarkan bahwa setiap kehidupan memiliki resiko. Pergerakan tanah yang pernah terjadi meninggalkan luka, bukan hanya pada bangunan, tetapi juga pada ingatan masyarakat. Karena itulah, kami percaya bahwa kesiapsiagaan adalah bentuk kepedulian yang paling nyata. Bersama BPBD Kabupaten Tasikmalaya dan relawan penanggulangan bencana Desa Cikondang, kami belajar mengenali tanda-tanda alam, belajar membaca situasi, belajar mengambil keputusan, dan yang terpenting, belajar saling menjaga. Sebab dalam keadaan darurat, tidak ada yang menyelamatkan sendirian. Keselamatan lahir dari kebersamaan. Harapannya sederhana, agar pengetahuan yang hari ini dibagikan tetap hidup, bahkan ketika kami telah kembali pulang. Di balik senyum anak-anak, tersimpan masa depan sebuah desa. Mereka adalah generasi yang kelak akan melanjutkan cerita Cikondang. Melalui Gemar, kami tidak hanya berbicara tentang bahaya rokok, kami mengajak mereka memahami arti mencintai diri sendiri, menjaga tubuh, menjaga mimpi, dan menjaga masa depan. Melihat semangat mereka, kami sadar, ilmu bukan sekedar materi yang disampaikan, tetapi harapan yang ditanam perlahan. Desa yang indah berawal dari lingkungan yang dijaga bersama. Setiap sampah yang dikelola dengan baik adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih sehat. Melalui semesta, kami membangun bukan sekedar sebuah fasilitas, tetapi membangun kesadaran bahwa limbah yang sering dianggap tidak bernilai masih dapat menjadi kehidupan baru, menjadi pupuk, menjadi manfaat, menjadi harapan. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang ia dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan bersama. Alam Cikondang menyimpan banyak cerita. Cerita yang tumbuh dari tanah, diolah oleh tangan-tangan penuh ketekunan, dan lahir menjadi karya. Namun,
Karya terbaik pun membutuhkan ruang untuk dikenal. Melalui Gaspol, kami belajar bersama pelaku UMKM bagaimana teknologi dapat menjadi jembatan menghubungkan desa dengan dunia. Setiap foto, setiap video, setiap konten bukan hanya media promosi, tetapi cara baru memperkenalkan identitas desa Cikondang. Karena potensi lokal layak mendapatkan panggung yang lebih luas. Di balik lebatnya pepohonan, terdapat sebuah tempat yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat, Gunung Pin. Waktu membuat langkah kaki mulai berkurang, jalur perlahan tertutup, dan cerita tentang tempat ini mulai memudar. Namun harapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang untuk kembali menyalakannya. Bersama Karang Taruna, Pok Darwis, dan seluruh masyarakat, kami bergotong royong membuka kembali jalan, memasang petunjuk arah, merapihkan jalur, dan menghidupkan kembali mimpi yang sempat tertunda. Kami tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak langkah yang harus dilanjutkan. Namun kami percaya, suatu hari nanti, Gunung Pin akan kembali dipenuhi tawa, kembali menjadi tempat orang pulang untuk menikmati alam. Di balik setiap program yang terlaksana, ada pagi yang dimulai lebih awal, ada malam yang berakhir lebih larut, ada lelah yang tak pernah benar-benar diceritakan, dan ada tawa yang selalu membuat semua terasa ringan. Selama 1 bulan, kami hidup di bawah atap yang sama, bangun dengan mimpi yang sama, dan pulang setiap malam dengan cerita yang berbeda. Kami datang sebagai 18 mahasiswa dengan latar belakang, karakter, dan cara berpikir yang berbeda. Namun desa Cikondang mengajarkan kami satu hal, bahwa perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri, melainkan alasan untuk saling melengkapi. Kami belajar bahwa kebersamaan bukan tercipta karena semuanya selalu berjalan sempurna, tetapi karena kami memilih untuk tetap bertahan, tetap saling mendukung, tetap saling menguatkan. Di setiap langkah ada cerita, di setiap tawa ada kenangan, dan di setiap perjalanan ada keluarga yang tak pernah kami rencanakan sebelumnya. Kini, perjalanan itu telah sampai di penghujungnya. Posko yang dulu penuh suara, perlahan kembali sunyi. Spanduk diturunkan, koper kembali dikemas. Namun cerita tidak pernah benar-benar selesai. Karena sejatinya, Sauyunan Ngewangun Cikondang bukan sekedar tema yang kami bawa, bukan hanya rangkaian kata yang kami ucapkan, melainkan nilai yang kami hidupi, tentang berjalan bersama, tentang saling menguatkan, tentang membangun bukan hanya sebuah desa, tetapi juga diri kami sendiri. Mungkin langkah kami akan meninggalkan Cikondang, namun sebagian hati kami akan selalu tinggal di sini. Kami datang dengan nama dan cerita yang berbeda, dan kami pulang dengan satu rumah yang akan selalu kami kenang. Sauyunan bukan tentang siapa yang berjalan paling cepat, melainkan tentang siapa yang memilih untuk tetap berjalan bersama.